Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fadila Alfaris Bima Fadin, biasa dipanggil Faris. NIM saya 125490048. Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Fakultas Teknologi Industri. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teknik instrumentasi dan otomasi. Sebelum kita memasuki videonya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu instrumentasi dan otomasi? Baiklah, jika teman-teman belum pada tahu, saya akan menjelaskan secara singkat. Instrumentasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik pengukuran, kemudian alat ukur, serta pengamatan suatu alat. Kemudian ada otomasi. Otomasi adalah suatu proses untuk menggantikan pekerjaan manusia menggunakan mesin secara otomatis. Singkatnya, ilmu teknik elektronika dan komputer yang digabungkan untuk merancang kemudian mengembangkan suatu sistem secara otomasi berbasis instrumentasi. Oke, selanjutnya latar belakang awal kita sekarang sudah memasuki era yang namanya revolusi industri 4.0. Yang kita tahu pada revolusi industri 4.0 sekarang teknologi sudah canggih, semakin pesat dibandingkan teknologi pada revolusi industri sebelum-sebelumnya. Oke. Apa saja sih teknologi yang ada pada revolusi industri? Oke. Yang pertama ada revolusi industri pertama itu sejak abad ke-18 atau sejak tahun 1700 sampai 1799. Pada zaman ini industri yang pertama kali terjadi yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam produksi. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0 atau disebut juga revolusi teknologi pada abad ke-19. Tahun 1800 sampai 1899. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan listrik dan pada masa itu mobil mulai diproduksi secara massal. Yang ketiga, ada revolusi industri 3.0 pada abad ke-20. Revolusi ini mulai terbentuk menggunakan penerapan sistem elektronika dan teknologi informasi untuk membawa perubahan revolusioner. Lalu otomatisasi memulai menggantikan tenaga kerja yang dari manual menjadi otomatis. Kemudian yang keempat, revolusi industri 4.0. Pada abad ke-21 hingga sekarang dalam revolusi industri ini, sebagian besar sistem otomasi mengikuti parameter yang telah ditentukan sebelumnya dan sistem kecerdasan yang memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik ke dalam IoT. Oke, selanjutnya inti revolusi industri 4.0. Yang pertama ada everything online atau dunia maya. Dunia maya adalah ruang digital di mana koneksi digital menghubungkan kita ke semua. Dalam era digital ini, internet telah menggantikan kita untuk membuka akses ke informasi, hiburan, dan komunikasi. Selanjutnya ada digital economy. Digital economy adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan bantuan internet atau artificial intelligence.
Ini mencakup transaksi komersial dan interaksi profesional. Kemudian ada Internet of Things. Internet of Things ini mengacu pada objek fisik yang dilengkapi dengan sensor yang berkomunikasi dengan komputer. IoT memungkinkan dunia fisik dipantau atau dikendalikan secara digital. Kemudian ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah AI atau kecerdasan bantuan simulasi proses kecerdasan manusia yang terutama terbuat atau yang dibuat di dalam komputer. Kemudian ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang besar pada kompleks yang tidak dapat ditangani oleh sistem manajemen data tradisional. Dan ada selanjutnya ada robotik. Robotik adalah cabang teknik dan ilmu komputer yang melibatkan konsepsi, desain, pembuatan, pengoperasian robot. Kemudian ada Print 3D. Print 3D adalah proses fabrikasi objek 3 dimensi dengan membangun lapisan demi lapis. Biasanya print 3D menggunakan plastik, tetapi beberapa dapat mencetak dengan bahan lain seperti logam dan keramik. Selanjutnya ada autonomous mekanik. Autonomous mekanik adalah mesin yang beroperasi sendiri dan tidak terkait pada sistem kontrol, baik kabel maupun nirkabel. Sistem otonomi dirancang untuk beroperasi tanpa intervensi atau pengawasan manusia. Selanjutnya ada disruptive teknologi. Disruptive teknologi adalah inovasi yang secara signifikan mengubah cara konsumen, industri, atau bisnis beroperasi. Teknologi ini menggantikan sistem yang sudah mapan yang diciptakan pasar yang sama sekali baru. Oke, selanjutnya pengenalan teknik instrumentasi dan otomasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Dan ada sistem. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasinya. Dan ada kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami banyak kerugian. Definisi dari instrumentasi. Definisinya, seni menyusun, mengkonsentrasikan atau mengatur suatu ensemble instrumentasi. Selanjutnya, penggunaan batang, skrup, kawat, baut, dan lain-lain untuk mengoreksi dan menstabilkan. Dan ada perangkat elektrik yang ditempatkan di lapangan untuk menyediakan kemampuan pengukuran atau kontrol bagi sistem. Instrumentasi dan otomasi berkaitan dengan Instrumentasi berkaitan dengan pengukuran dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur atau mengendalikan variabel proses. Fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi terdiri dari sebagai alat pengukuran parameter proses, kemudian sebagai analisis hasil pengukuran, kemudian sebagai alat kendali proses, kemudian sebagai alat perekam atau recorder suatu proses, kemudian sebagai tool untuk melakukan analisis data tren. Slide selanjutnya, pengukur temperatur. Dulu alat ukur flow itu yang semuanya gitu. Oke, contoh pengukuran alat ukur, pengukuran temperatur, kemudian ada pengukuran flow,
Kemudian ada pengukuran tekanan atau pressure. Kemudian pengukuran level. Kemudian ada pengukuran massa. Kemudian ada pengukuran volumetrik. Kemudian ada pengukuran pH. Kemudian ada pengukuran besaran listrik atau tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan, isolasi, dan lain-lain. Kemudian ada pengukuran konduktivitas, kemudian ada pengukuran kandungan gas, dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya. Alat ukur meter. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi peristiwa atau perubahan di lingkungan dan mengirimkan informasi ke elektronik lain. Kemudian ada transducer. Transducer adalah perangkat elektronik yang mengubah energi dari suhu bentuk ke bentuk lain. Kemudian ada transmitter. Transmitter adalah alat atau perangkat yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang radio. Kemudian ada indikator. Indikator adalah alat yang memberikan petunjuk atau informasi tentang keadaan suatu sistem atau kondisi. Kemudian display. Display adalah perangkat dengan layar yang menampilkan gambar elektronik yang terdiri dari Excel yang diterangi untuk membedakan teks dan elemen analisis. Kemudian ada recorder. Recorder adalah alat yang digunakan untuk menampilkan nilai instalasi dari sinyal instrumen secara bersamaan dengan nilai historis. Kemudian ada data logger. Data loggers adalah perangkat elektronik atau program komputer yang menerapkan data secara terus-menerus dari waktu ke waktu terkait dengan lokasi. Dan yang terakhir ada data Activation System. Ini adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengubah gelombang analog ke gelombang digital. Oke. Faktor penting pengukuran. Yang pertama ada angka atau nilai pengukuran yang ditunjuk alat ukur. Kemudian ada metode atau cara untuk melakukan pengukuran besaran yang diukur. Kemudian ada alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Dan yang terakhir ada satuan atau unit. Selanjutnya metode pengukuran. Metode pengukuran merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini pengukuran dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kemudian ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk metode pengukuran. Yang pertama ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ada pressure gauge. Pressure gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur fluida, baik gas maupun air. Kemudian ada flowmeter. Flowmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cair, gas ataupun uap yang bergerak melalui pipa ataupun saluran. Level meter. Level meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu media, baik cair maupun padat dalam sebuah tangki. Contohnya tangki. Dan ada ampere meter. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur voltase pada berbagai peralatan elektronik seperti motor, baterai, perangkat elektronik, dan panel listrik.
Kemudian ada wattmeter. Wattmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur daya aktif rangkaian listrik. Kemudian ada pH meter. pH meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur aktivitas ion atau hidrogen dalam suatu rangkaian. Slide selanjutnya. Satuan pengukuran. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk mengukur sebuah pengukuran. Terdiri dari Celsius, Fahrenheit, Reamer, Kelvin, dan lain-lain. Kemudian ada PSI, bar, ATM. Kemudian ada ampere, ada volt, watt, pH, kilo ohm, liter atau detik, meter, senti, dan inci. Kemudian ada satuan pengukuran. Yang pertama, jarak. Jarak ini satuannya meter, simbolnya M besar. Kemudian ada massa. Massa satuannya kilogram. Kemudian simbolnya M kecil. Kemudian ada waktu. Waktu satuannya detik atau second, simbolnya T. Kemudian besarannya adalah arus listrik. Satuannya ampere, simbolnya A besar. Kemudian ada jumlah molekul, satuannya mol, dan simbolnya mol. Satuan pengukuran terdiri dari frekuensi, force, pressure, work, daya, electric charge, electric potential, electric capacitance, electric conductance, magnetic flux density, inductance, kemudian ada luminous flux, illumination. Selanjutnya, satuan pengukuran. Satuan pengukuran untuk memudahkan komunikasi antara engineer dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah untuk memahami mekanisme suatu sistem. Beberapa satuan yang digunakan yaitu adalah British Unit, CGS, kemudian ada Satuan Internasional atau SI, kemudian ada ANSI. Slide selanjutnya, standar pengukuran. Standar kerja menetapkan atau merealisasikan, memproduksi ulang nilai satuan. Kemudian nasional, dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Kemudian ada standar internasional. Standar internasional ini terdiri dari dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Kemudian ada ketelusuran, proses atau tahapan pengelolaan alat dengan standar internasional. Slide selanjutnya, kode standar instrumentasi terdiri dari ANSI, American National Standard Institute. Kemudian ada ASME, American Social of Mechanical Engineer. Kemudian ada ISA, ada Instrument Social of America. Kemudian ada ISO, International Organization for Standardization. Kemudian ada JIS atau Japanese International Standard. Kemudian ada IEC, American Standard for Testing Material. Kemudian ada ASTM atau National Electrical Manufacture Association. Kemudian ada NEMA atau National Electric Code. Kemudian ada NEC adalah Insulation Power Cable Engineer Association. Kemudian ada block diagram sistem pengukuran terdiri dari medium atau input, kemudian ada sensor transducer atau transducer electrical signal, kemudian ada sinyal conditioning, kemudian ada indikator komputer record process controller. Istilah dalam pengukuran, akurasi atau keakuratan. Terus ada sensitivity atau sensitivitas. Kemudian ada
precision atau presisi, kemudian ada range dengan range, kemudian ada subdivision, kemudian error atau kesalahan, kemudian ada stability, kemudian ada linearing, kemudian ada repeatability. Akurasi. Yang pertama, dekatkan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Kemudian, akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen of error. Kemudian, merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Kemudian ada dapat dinyatakan dalam persen of error reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Biasa dikenal dengan istilah ketelitian. Presisi atau ketajaman. Kemudian ada kemampuan atau alat untuk menghasilkan pembacaan yang serupa untuk sesuatu pengukuran yang berulang. Dan ada presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Dan ada pengukuran yang dilakukan pada hari ini atau untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Oke, sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.